Terlihat semuanya? Terlihat screen-nya? Jelas? Terlihat, Bu. Halo. Terlihat, Bu. Oke, ya. Sekarang kalian boleh close dulu kameranya, boleh biar kita lancar ya. Nah, sekarang perhatikan semuanya ya. Jadi, Ibu sekali lagi hari ini mau membahas masih tentang hukum dasar kimia ya. Hukum dasar kimia yang sudah kita pelajari tadi sudah dibahas, yaitu ada hukum apa aja coba? Dua? Satu? Lavoisier. Yang kedua? Rose. Iya. Yang pertama adalah hukum Lavoisier, yang kedua adalah hukum Peirce atau hukum perbandingan tetap. Kalau Lavoisier disebutnya hukum kekekalan massa. Itu sudah kita bahas di dua pekan yang lalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang hukum Dalton. Hukum Dalton nama lainnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Hukum kelipatan perbandingan. Pinter. Hukum kelipatan perbandingan. Ada juga hukum Gay-Lussac. Kalau hukum Gay-Lussac itu apa? Hukum perbandingan volume. Pinter, berarti sudah menonton videonya ya. Hukum perbandingan volume. Yang ketiga ada hukum Avogadro. Ini diperkenalkan oleh Avogadro. Kemudian Ibu juga mau menjelaskan soal. Ini kenapa Ibu judulin latihan soal? Karena Ibu langsung mempraktekkan hukum-hukum tersebut di soal-soal latihan kimianya ya. Nah, ini ada arti koefisien dan ada pereaksi pembatas. Oke, kita mulai satu persatu ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah hukum Dalton. Hukum Dalton ini disebut juga dengan hukum kelipatan perbandingan ya. Nah, bunyinya hukum Dalton itu bila, katanya nih, bila unsur-unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain adalah dalam senyawa tersebut, dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ini kelihatannya agak ribet, tapi Ibu akan menjelaskan untuk kalian bisa mudah memahaminya dengan soal ya. Ibu kasih contoh soal nih. Ada unsur P dan Q. Ini cuma misal. Unsur P dan Q ini ternyata bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Misalnya senyawa yang pertama. Ini Ibu cuma ngasih contoh, misalnya senyawa pertama si P ini dan Q ya. Dia itu bisa membentuk PQ, ini senyawa satu. Senyawa duanya bisa membentuk PQ2. Senyawa tiganya bisa membentuk P2Q dan seterusnya. Nah, jika ada dua unsur gini dan bisa membentuk lebih dari satu senyawa, maka nanti berlaku hukum Dalton. Ya, hukum Dalton tuh ini. Jika massa salah satunya tetap, maka massa yang lainnya adalah perbandingan merupakan bilangan bulat dan sederhana. Seperti itu. Nah, caranya gini. Diketahui senyawa satu. Di sini senyawanya nggak disebutin senyawa apa ya, cuma disebut senyawa satu dan senyawa dua. Kalau senyawa satu massa P-nya 3,2, sedangkan massa Q-nya 3,2 juga, gitu ya. Terus senyawa dua itu massa P-nya 0,8, sedangkan massa Q-nya 1,2, menurut hukum perbandingan berganda dari Dalton, berapakah perbandingan massa Q pada senyawa 1 dan massa Q pada senyawa 2 jika massa P-nya tetap? Nah, ini pertanyaannya, kalau misalnya nih si massa P ini dibuat tetap, berapa sih perbandingan massa Q dan Q di dalam senyawa 1 dan senyawa 2-nya? Pertanyaannya itu ya. Yang ditanya adalah perbandingan massa Q jika P-nya tetap. Kalau kita mau membuat P-nya tetap, apa yang akan kita lakukan? Ibu tanya. Ada yang tahu nggak? Caranya bagaimana? Dikali 1. Iya, dikalikan, pinter. Massa P-nya dikali berapa supaya di senyawa 1 dan senyawa 2 itu sama? Senyawa 1 dikali berapa? 1.
Pinter. Senyawa 2 dikali berapa? 4. Pinter ya. Nah, kalau kita sudah mengalihkan begini, kita tulis ulang ya hasilnya di sini. Di sini Ibu tulis senyawa 1, senyawa 2. Nah, terus di sini Ibu tulis juga massa P sama ditulis juga massa dari Q ya. Sekarang massa P-nya kalau dia dikali 1 berarti dia tetap ya 3,2 gram. Jelas nggak tulisan Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Halo? Jelas? Jelas, Oke. Jelas, Bu. 3,2 ini dikalikan 1 sama dengan 3,2. 3,2 yang ini, yang Q-nya juga dikalikan 1, berarti dia tetap 3,2 gram. Seperti ini. Nah, sekarang yang ini. 0,8 dikalikan 4 berapa, Nak? 3,2. Pinter, 3,2 gram. Sedangkan massa Q-nya 1,2 dikalikan 4 berapa? 4,8. 4,8 gram. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan bahwa massa P-nya tetap atau sama. Udah sama ya. Maka massa Q-nya adalah perbandingan bilangan bulat sederhana. Jadi, perbandingan perbandingan massa S-nya double ya. Massa Q di senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 3,2 banding 4,8. Ini bisa nggak dijadikan bilangan bulat? Dibagi berapa, Nak? Halo? 8. Dibagi berapa 8. supaya dibagi? 8. Dibagi 0,8. 0,8. Iya kan? 0,8. Jadi hasilnya berapa? 4 banding 4 sama 6. 6. 6. Atau bisa diperkecil lagi? Aduh, 2/3. 2/3. Iya, 4 banding 6. Atau boleh kalian perkecil lagi yaitu 2 banding 3 ya. Ini bisa juga dibaginya dengan 1,6 ya. Jadi boleh langsung seperti ini. 3,2 banding 4,8 itu tinggal kalian bagi dengan 1,6. Ini juga bagi dengan 1,6. Maka hasilnya adalah 2 banding 3. Jadi jawabannya ini ya. Kalau pertanyaannya nih, perbandingan massa Q di senyawa 1 dan 2 jika massa P-nya tetap adalah 2 banding 3. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini kita baru hukum dasar kimia yaitu hukum Dalton. Baru sampai nomor 3 hukum Dalton. Ya caranya seperti ini. Jadi si Dalton itu menjelaskan, hukumnya dia itu menjelaskan jika ada 2 unsur yang bisa membentuk lebih dari 1 senyawa dan massa salah satunya adalah sama atau tetap, maka massa yang lainnya adalah perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Seperti ini, 2 banding 3 dan seterusnya. Paham ya? Ibu lanjut? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Hukum yang keempat adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac itu disebut juga hukum perbandingan volume. Bunyinya, pada temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Ini juga sama ya, Gay-Lussac itu kalau disederhanakan lagi, yang namanya Gay-Lussac itu berlaku ini. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien ya. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, ini bentuk sederhana dari kata-katanya si hukum Gay-Lussac. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien ya. Ibu lanjutkan dengan contoh soal. Di sini sebanyak 5 liter gas hidrogen. Coba kita buat dulu persamaan reaksi. Kalian sudah paham ya persamaan reaksi? 5 liter gas hidrogen. Apa itu gas hidrogen? H2. H2 dalam kurung gas.
ya, direaksikan dengan gas klorin. Apa itu gas klorin? CL. CL. Bukan cuma Cl, tapi Cl2 ya, dalam kurung gas. Menghasilkan gas hidrogen klorida. Wow, udah dikasih tahu nih, hidrogen klorida itu adalah HCl, seperti ini. Maka volume gas HCl yang dihasilkan pada P dan T yang sama adalah berapa? Di sini diketahui gas hidrogennya adalah 5 liter. Nah, pertanyaannya, berapakah gas HCl yang dihasilkan? Nah, kita kalau mau menjawab soal seperti ini, pastikan reaksinya sudah setara, ya. Jadi kenapa kalian itu belajar tata nama dulu, kemudian persamaan reaksi dulu, kemudian penyetaraan reaksi dulu, karena ini, ya. Jadi kalau kalian kemarin belum bisa tata nama, belum bisa persamaan reaksi, belum bisa penyetaraan reaksi, insya Allah hukum-hukum dasar kimia tidak akan bisa. Oke? Ya, halo. Coba Ibu tanya, apakah sudah setara reaksinya? Belum. Belum, ya. Ini belum setara, Bu. Ya, cara nyetaranya gimana? Kasih koefisien. Yang kencang. Ibu kurang dengar. Gimana? Koefisien. Koefisien siapa? HCl. 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 Iya, koefisien HCl-nya berapa, Nak? 2. Hebat, para pembelajar yang semangat. Betul. Kenapa 2? Di sini H-nya 2, di sini H-nya 1. Bu, ditambahin koefisien 2 di sini, baru sama H-nya. Apakah Cl-nya sudah sama? Cl-nya di sini 2, di sini berapa? Tadinya 1, sekarang dikali 2, jadi 2. Sama, ini baru yang disebut dengan reaksinya sudah setara. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, good job ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa volume HCl? Kalau yang ditanya adalah volume HCl, ya. Nah, ini kita langsung pakai konsep yang tadi, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, atau perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, sama aja. Yang ditanya dibagi yang diketahui. Jadi VHCl ini yang ditanya, yang diketahui volume siapa? H2. Pinter. VH2 sama dengan koefisien yang ditanya. Yang ditanya itu HCl dibagi dengan koefisien yang diketahui, yaitu H2. Nah, setelah ini tinggal masukin aja berapa VHCl ini ya ditanya, ya, sama dengan ya dibagi volume H2-nya berapa? 5. 5. Dari mana? Dari soal ini ya, udah ada ya. Terus koefisien HCl berapa? 2. 2. Ini kan koefisiennya dibagi dengan koefisien H2 berapa? 1. 1. Good job. Tinggal kali silang. Berarti VHCl-nya sama dengan 2 kali 5, 10 liter. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, ingat-ingat. Yang harus diingat sama kalian tuh cuman ini. Nih, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Itu yang jadi clue dari hukum Gay-Lussac, ya. Hukum Gay-Lussac itu menjelaskan bahwa perbandingan volume itu setara dengan perbandingan koefisiennya. Sebenarnya kalau kalian udah paham ini, lihat kayak gini aja. Nih kalau 1 5, kalau 2 berapa? Ya 10. Udah, kalau dia PG langsung aja kalian jawab. Paham ya? Paham, Bu. Halo? Iya, good. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Kalau bisa, Ibu lanjutkan. Ya, nih sekarang yang selanjutnya adalah hukum Avogadro. Hukum Avogadro berbunyi bahwa gas-gas yang volumenya sama, jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama, mengandung jumlah molekul yang sama pula. Katanya ya, jumlah molekul yang sama pula. Kalau Ibu singkat atau simpelkan, ini di sini berlaku bahwa perbandingan volume
perbandingan volume itu sama dengan perbandingan mol. Ya, ini kalau simpelnya dari hukum Avogadro. Nah, mol juga seperti kalian ketahui, mol juga itu sebanding dengan jumlah molekul, di mana mol sama dengan JP dikali Avogadro, gitu kan ya? JP kali Avogadro. Ini mol. Mol sebanding dengan jumlah partikel atau jumlah molekul. Ingat ya. Nah, jadi di sini perbandingan volume itu sama dengan perbandingan mol atau sama dengan perbandingan jumlah molekulnya. Karena mol itu setara juga dengan jumlah molekul atau jumlah partikel. Masih ingat kan rumus-rumus mol? Coba Ibu cek dulu. Kalau mol dengan massa rumusnya apa? Massa per mr. Iya, gram dibagi AR atau MR. Kalau mol dengan volume STP? N kali V kali 2, bagi V 2. bagi per 22,4. Kalau mol dengan jumlah partikel ini ya, kalau dengan molaritas N sama dengan? N Ayo. per V. N sama dengan M kali V. Awas ini pada salah ya. N itu gram per air atau mr. N sama dengan pi per 22,4. N sama dengan M kali V. Jadi rumus mol ini banyak. Dia sebandingnya dengan siapa? Sebanding dengan massa, sebanding dengan volume, sebanding dengan molaritas dan volume ini apa molar ya, seperti itu. N sama dengan M kali V, N sama dengan P. Ini nih rumus-rumus ini nggak boleh lupa. Karena nanti di stoikiometri itu semuanya berhubungan. Baik itu hukum dasar kimia, ada konsep mol, ada penyetaraan reaksi, persamaan reaksi, ada tata nama, itu gabung semua jadi satu. Itu satu bab yaitu stoikiometri. Dan urut, ya. Jadi kalau kalian, Bu saya mau belajarnya dari belajar itu dulu Bu, mau belajar apa rumus hidrat dulu baru konsep mol, itu tidak bisa. Kalian harus paham dulu tata namanya, persamaan reaksi, penyetaraan reaksi, terus konsep molnya, baru kalian bisa belajar yang ini, aplikasi stoikiometri atau aplikasi perhitungan kimia. Seperti itu ya. Nah, jadi Ibu ulangi lagi, apa titik berat dari hukum Avogadro? Itu perbandingan volume itu sama dengan perbandingan mol. Ya, sama dengan perbandingan jumlah molekulnya. Seperti itu. Kita lanjut dengan soal. Contoh soal, sebanyak 35 liter gas karbon dioksida mengandung 4,5 kali 10 pangkat 23 molekul pada suhu dan tekanan yang sama. Tentukan jumlah molekul 7 liter gas hidrogen. Nah, kalau ada clue-nya ini, pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, ini ada pada suhu dan tekanan yang sama, maka akan berlaku yang tadi, ya. Perbandingan volume sama dengan perbandingan mol atau perbandingan jumlah molekul, sama aja. Jadi cara menjawabnya langsung. Nah, perbandingan, tulis dulu deh, perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul, ya, boleh ditulis begini. Nah, siapa yang dibandingkan adalah volume gas karbon dioksida dengan volume volume gas hidrogen. Karbon dioksida itu apa sih? Rumus kimianya? CO2. Pinter. Berarti ini yang diketahui adalah volume gas karbon dioksida dan gas hidrogen. Yang ditanyakan adalah jumlah molekul dari gas hidrogen. Berarti kita tulis dulu yang ditanyakan ya. Jumlah molekul H2 atau gas hidrogen banding dengan yang diketahui jumlah molekul apa tadi? CO2. Sama dengan volume H2 banding volume CO2. Ini boleh ya, perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul, atau sebaliknya perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan volume, sama aja, ini bolak-balik ya, karena sama kan, sama dengan kan. Oke, ya.
Sekarang kita masukin di sini yang ditanya adalah jumlah molekul H2 sama dengan, ini dibagi berapa? 4,5 kali 10 pangkat 23. Di sini volumenya berapa H2? 7 banding 35. 35. Ini sama-sama liter ya, awas. Awas ini kalau nggak sama juga, ini nggak bisa dicoret. Harus sama dulu ya. Kemudian kita tulis lagi di sini. Jadi jumlah molekul H2-nya itu sama dengan 7/35 berapa? 1/5 ya. Kali 4,5 kali 10 pangkat 23. Maka jawabannya adalah 0,9 kali 10 pangkat 23 atau 9 kali 10 pangkat 22 molekul. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi hukum-hukum dasar kimia itu sudah 5-5-nya kita pelajari. Nah, ini yang B-nya kalian boleh kerjakan juga. Yang ditanya adalah volumenya. Yang diketahui adalah jumlah molekulnya, volume gas amonia. Berarti ini dibandingkan antara amonia dan karbon dioksida. Amonia itu apa? NH3. Ini yang A. Amonia itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, amonia itu apa? NHO3 NH, atau NH3 sayang. NH3. Ya. Amonia itu NH3. Ini yang ditanya adalah volume NH3 banding dengan volume CO2. Sama dengan jumlah molekul NH3 banding dengan jumlah molekul CO2. Berarti di sini VNH3-nya itu sama dengan di sini berapa? 9 kali 10 pangkat 23 banding dengan 4,5 kali 10 pangkat 23. Nah, dikalikan CO2-nya 35 ya. Ini coret sama ini coret sama ini coret. Jadi 2 kali 35 sama dengan 70 liter. Bisa dipahami? Coba ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita sudah membahas 5 hukum dasar kimia. Hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap atau pros, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Kira-kira clear, jelas nggak apa yang Ibu sampaikan? Jelas, Halo? Jelas, Bu. Ya? Jelas ya, Ibu pengennya jelas banget ya, bukan jelas aja, jelas banget Ibu pengennya ya. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke arti koefisien. Ini sebenarnya udah Ibu jelasin di video tadi ya, supaya kalian di video tadi tuh supaya kalian bisa lebih jeli lagi membedakan soal antara yang yang pakai cara arti koefisien sama yang pakai cara reaksi pembatas. Karena soalnya itu menurut Ibu mirip banget. Ibu dulu waktu SMA itu suka ketukar, ya, suka bingung gitu ya. Nah, makanya Ibu jelaskan sebelum kalian bingung gitu ya, berdasarkan pengalaman dulu waktu Ibu SMA gitu ya. Ibu bikin dulu videonya nih, bedanya itu di sini gitu ya. Jadi kalau sekilas kalian lihat ini ada massa, ada reaksi, yang dicarinya adalah massa, volume, hampir sama. Nah, antara kedua soal ini tuh, ada massa, ada reaksi, terus yang ditanyanya juga mirip, ya. Tapi ini sebenarnya ada bedanya, seperti yang tadi Ibu share di video. Makanya please tonton videonya supaya manfaat buat kalian, ya. Lebih bagus lagi kalau di like and share. Dan subscribe, jangan lupa, ya. Oke, baik. Ibu lanjutkan lagi nih, arti koefisien. Misalnya di sini ada soal sebanyak 32 gram kalsium karbida CaCl2 dilarutkan di dalam air. Ya, ada kalsium karbida. Salah ini, sorry. Kalsium karbida itu bukan CaCl2, ini salah. Bentar. Ini harusnya CaC2 ya, nggak pakai Cl ya nak. CaC2, sorry. Nah, enggak
nggak kelihatan tadi. CaC2 dilarutkan dalam air. Jadi ini yang betul adalah CaC2 ya. Dilarutkan dalam air menghasilkan gas asetilena. Asetilena itu adalah C2H2. Oh iya, itu udah ada nih. C2H2. Menurut reaksi adalah sebagai berikut. CaC2 direaksikan dengan air atau dilarutkan di dalam air menghasilkan karbon hidroksida dan asetilena. Tentukanlah mol CaC2. Ibu tanya, bagaimana cara mencari mol? Ayo kita jawab bersama. Ayo, cari mol dari CaC2. Berapa? Rumusnya apa rumusnya? Massa per mr. Good job. Gram dibagi mr. Gramnya berapa CaC2-nya? 32. 32. Good job. 32. MR-nya berapa CaC2? 64. Gimana caranya nyarinya? CA-nya 40, C-nya ada 2. C itu 12 kali 2, berarti 24 ya. Jadi di sini 64. So, molnya adalah 1/2 atau sama dengan 0,5 mol. Good job. Ini udah ada 0,5 mol. Udah ketemu jawaban yang pertama. Sekarang, berapakah massa CaOH 2 kali yang dihasilkan? Nah, sekarang yang ditanya adalah massa CaOH yang dihasilkan. Kita kalau kayak gitu, kita harus tulis dulu reaksinya. CaC, ini jawaban yang A ya. Nah, yang B. CaC2, sorry. CaC2 ditambah dengan 2H2O menghasilkan CaOH. Kenapa? CaOH2 ditambah C2H2. Ibu tanya, apakah reaksi ini sudah setara? Ca di kiri 1, Ca di kanan 1. C di kiri 2, C di kanan 2. H di kiri. 2 kali 2 berapa? H-nya belum start. H-nya 4. Di sebelah sini 2 ditambah 2. 4 ya. O-nya di kiri 2 kali 1, 2. O-nya 1 kali 2, 2 juga. Berarti sudah setara. Awas hati-hati. Kalian sebelum mengerjakan soal ini harus pastikan dulu setara. Nah, setelah itu kalian sudah tahu di sini CaC2-nya 0,5 mol ya. Yang ditanyakan adalah massa CaOH2. Nah, ini yang ditanya. Berapa sih massa ini kalau ininya 0,5 mol? Ibu tanya, rumus massa itu apa? Ayo. Mol kali mr. Nah, massa itu adalah mol dikali mr. Mol dikali mr. MR dari siapa? CaOH 2 kali ya, karena yang dicarikan CaOH ya, CaOH 2 kali. Berapa molnya ada nggak? Ibu tanya, molnya ada nggak? Mol ini? Belum ada ya. Bisa nggak dicari? Bisa. Nah, pakai apa? Gimana caranya? Kalau diketahuinya mol yang di sini doang, tiba-tiba nyarinya mol yang di sini. Gimana caranya? Pakai hukum apa coba? Nah, masih ingat ini? Ini kalau ini kan perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Kalau yang ini perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Berarti apa kalau dicampur? Perbandingan mol sama dengan volume. Iya, kok volume? Emang ada volume di sini? Tadi ingat ya, perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien menurut si Gay-Lussac. Nah, menurut Avogadro, perbandingan volume itu sama dengan perbandingan mol. Berarti perbandingan mol sama dengan juga perbandingan koefisien. Paham?
Jadi clue-nya di sini adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Itu arti koefisien itu maksudnya ya. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jangan lupa. Berarti berapa sih mol dari CaOH2 itu? Ini lihat koefisiennya berapa, Nak? 1. 1. Molnya 0,5. Kalau ini koefisiennya berapa? 1. 1. 1. Berarti di sini berapa molnya? 0,5. 0,5 juga. Berarti di sini tinggal tulis 0,5. Paham tidak? Paham. Semua ya. Nah, MR-nya berapa CaOH? CA-nya 40. O-nya 16. O-nya tapi ada 2 nih. Berarti di sini CA-nya 40 ditambah 16 kali 2, 32 ditambah 2. Berapa ini? 0,5 dikali 74 sama dengan berapa? 37 gram. 37 gram. Ini untuk menjawab soal arti koefisien yang B. Ini yang A, ini yang B. Paham tidak? Paham. Alhamdulillah. Sekarang yang nomor 3 nih. Volume gas asetilena yang dihasilkan pada keadaan standar adalah berapa? Yang nomor 3 yang ditanya adalah ini. Volume STP-nya. Volume STP-nya berapa? Ini yang C. Ibu jawabnya sebelah sini ya. Maaf nih kalau coret-coret. Semoga kalian paham. Jadi kalau ditonton lagi videonya juga kan ada urutannya ya. Yang C. Itu yang ditanya adalah volume asetilena C2H2 pada keadaan STP. Rumusnya dulu. Volume itu apa rumusnya? Mol kali N kali Bagi 22,4 ya. N-nya berapa? Nah, nanya lagi. N-nya berapa di sini? Kalau ini 0,5, ini koefisiennya 1. Ini 1 juga 0,5. Kalau di sini 2 berapa di sini? 3. Molnya. Halo? 1 ya. Kalau C2H2 koefisiennya berapa nih? 0,5. Koefisiennya 1, berarti molnya 0,5. 0,5. Karena koefisiennya sama dengan ini, sama-sama 1, berarti molnya juga sama. Ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Berarti di sini sama juga tulisnya 0,5 kali 22,4 sama dengan 11,2 liter. Apakah kalian bisa dengan jelas memahami? Bisa, Bu. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Semoga jelas. Nanti bisa diulang-ulang lagi, ditonton videonya. Oke, sekarang Ibu lanjut. Kalau jelas, berarti Ibu lanjutkan ya. Sekarang bedanya dengan yang tadi ini namanya pereaksi pembatas. Menurut Ibu mirip banget ini soalnya ya, karena diketahuinya massa gram metana dibakar dengan gas oksigen. Ini ada massa ya, terus yang ditanyanya volume. Nah, yang pertama adalah reaksi pembatas nih. Bedanya di mana sih ya? Perhatikan nih, 6,4 gram metana dibakar dengan 16 gram gas oksigen menurut reaksi. Ini alhamdulillah udah ada reaksinya ya. Kita tulis dulu cara menjawabnya, kita tulis dulu reaksinya, yaitu CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O, ya. Nah, kita pastikan dulu, apakah ini reaksinya sudah setara? Coba Ibu pengen tahu. Belum, ya. Di mana yang harus disetarakan? Apakah C-nya sama? Sama. H-nya Beda. ya, H-nya harusnya apa? 2. Yes, dikali 2 dulu ya, supaya sama-sama 4. Terus? O-nya beda. Ini 2, ini 2, ini juga 2. Berarti O-nya harus dikali berapa? 2. Supaya jadi 4. Ini kan 2 tambah 2, 4 ya.
Berarti ini juga harus kali 2. Nah, ini baru yang namanya ini sudah setara. Kalau ini di atas ini belum setara nih. Ya. Terus yang ditanyakan adalah senyawa manakah yang merupakan pereaksi pembatas? Untuk menjawab ini, kita harus tahu dulu diketahuinya apa. Nih, diketahuinya adalah mol gas metana. Mol metana itu CH4 ya, pemirsa. Nih, CH4 itu kalau dicari molnya rumusnya apa? Karena diketahui gram berarti Massa per ml. iya, gram per mr atau massa per mr. Berapa ini? 6,4. Metana apa mr-nya? Berapa? C itu berapa, C? 12. H-nya 1 kali 4 berapa? 4. 16. Berarti 12 tambah 4, 16 ya. Jadi berapa ini? 6,4 bagi 16. Berapa? 0,4. 0,4 job. Nah, sekarang mol yang kedua. Mol yang kedua adalah molnya oksigen, O2. Diketahui massa juga. Ini kalau misalnya di sini, Bu, misalnya di sini diketahuinya jumlah partikel, bisa nggak? Bisa. Pakai rumus molnya, rumus jumlah partikel. Kalau di sini diketahuinya molaritas sama volume, bisa. Tadi ya, rumusnya yang penting, tadi kalian sudah tahu kan? Nah, ini cara mencari rumus-rumus ininya. Jadi kalau di sini massa, ya berarti pakainya massa. Oke. Ini berarti di sini gram dibagi mr. Berapa? Massanya 16 bagi 32. O2 berapa? 16 kali 2. 16. O2 loh, nah. Kali 2. 32. Jadi 32. yes, 32. Berarti berapa? 0,5 job ya. Nah, ini udah ada mol ini, mol ini. Nah, kita tulis di sini, di sininya adalah mol mula-mula. Mol mula-mula. Ya, mol mula-mulanya berapa? CH4-nya itu 0,4, O2-nya 0,5. Nah, terus bereaksi. Terus sisa. Ya, nah, terus seperti ini. Ingat di bawahnya tanda panah, ini yang namanya reaktan tuh selalu berkurang, yang namanya produk selalu bertambah. Jadi dikasih tanda ini negatif, ini positif. Jangan lupa ya. Pertama, Ibu ulangi lagi, tulis mol mula-mulanya 0,4 sama 0,5 dari mana? Dari sini, molnya dicari dulu masing-masing sesuai dengan soalnya. Setelah itu, tulis bereaksi dan sisa, ini minus, ini plus. Selalu. Yang namanya reaktan atau bahan itu selalu berkurang, produk itu selalu bertambah. Nah, sampai sini, paham tidak? Paham ya, Ibu ulangi. Kalau kalian lupa, pertama setarakan reaksi, cari mol masing-masing, tulis MRS. Mula-mula bereaksi sisa. Setelah itu, nih langkah berikutnya. Ini mol yang ada di sini kita bagi dengan koefisien masing-masing. 0,4 koefisiennya 1. CH4 ini. Ya, 0,4 dibagi 1, berarti 0,4. 0,5 dibagi 2, berarti berapa? 0,25. Ibu tanya 0,4 sama 0,25 mana yang lebih kecil? 0,25. Ya, awas ya. Kadang-kadang anak-anak matematikanya error. Bu, ini kan 25. Masa 25 sama 4 lebih gede? Lebih kecil 0,25. Ini bukan 25 tapi 0,25. Ingat ya. 2 sama 4 itu lebih kecil 2, oke? Ya. Oke, kalau sudah bisa membedakan, nah ini yang kecil, yang Ibu buletin, ini namanya pereaksi pembatas. Jadi yang disebut dengan pereaksi pembatas itu adalah yang habis bereaksi, pereaksi yang habis bereaksi atau yang molnya lebih kecil. Ini kan ada 2 pilihan. Nah, molnya lebih kecil. Ya, molnya lebih kecil. Di sini 0,25.
Kalau udah ketemu reaksi pembatasnya, berarti di sini adalah O2 jawabannya. Senyawa manakah yang merupakan reaksi pembatas? Jawabannya adalah O2. Harusnya bukan senyawa ya, tapi karena ini bukan senyawa, tapi molekul unsur ya. Pertanyaannya agak aneh. Nah, oke. Kemudian kalau udah ketemu reaksi pembatasnya siapa, si reaksi pembatas ini kamu kalikan dengan koefisien masing-masing ya. 0,25 dikali 1. Jadi di sini tulis 0,25. Nih 0,25 kali 2 0,5 kali 1 0,25 kali 2 0,5. Nah, ini ada tanda minus. 0,4 dikurangi 0,25 adalah 1,5. Iya, jangan 15, tapi ini 1,5. Kebiasaan ya. Ini 0,5 dikurang 0,5 habis. Berarti dia reaksi pembatas kan, habis bereaksi ya. Tidak ada alias 0 ditambah 0,25 5. Tidak ada ditambah 0,5 berarti 0,5. Good job. Nah, sekarang kita bisa menjawab yang B. Yang B itu ditanyanya nih, yang A jawabannya berarti O2. Sedangkan yang B ditanyanya adalah Pi dari CO2 yang dihasilkan pada STP. Rumusnya apa? Mol kali 22,4. Yes, N kali 22,4. Mirip-mirip kan soalnya kayak tadi ya. Molnya berapa? 0,5. Nah, ya. 0,25 kali 22,4. Berapa jawabannya, Nak? 5,6. 5,6 liter. Jawabannya seperti itu. Nah, sekarang Ibu perjelas lagi. Coba kalian ada yang udah nonton mungkin tadi. Jadi apa perbedaan antara arti koefisien sama reaksi pembatas? Halo? 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 Masih ada di situ? Apa coba bedanya? Kalau reaksi kalau arti koefisien tadi lihat soalnya coba. Yang diketahui ada berapa? Mol yang diketahui cuma satu. Ya kan? Cuman ini kan ini satu reaksi juga sama aja kayak tadi kan, satu reaksi. Yang diketahui hanya CaC2 aja kan? Nah, sekarang kalau reaksi pembatas ada mol CH4, ada mol O2. Iya kan? Nah, cara menjawabnya juga beda. Kalau yang diketahui cuma satu, berarti dia pakai arti koefisien, yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ya. Tapi kalau yang diketahui 2, kalian cari siapa sih pereaksi pembatasnya. Lalu pakai cara ini, MRS, baru ketemu. Ini, apa, mol-molnya masing-masing sesuai yang ditanyakan. Kira-kira bisa kalian pahami tidak materi hari ini? Paham, Bu. Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ibu sih belum belum mau memberikan ulangan atau latihan. Alhamdulillah ada 98 orang ternyata. Boleh dibuka lagi kameranya. Kita sudah selesai nih pemaparannya lancar hari ini, alhamdulillah ya. Sepertinya yang lain belum pada